Token Most Outstanding People 2019. Dr. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Kontribusi kepada Bank Indonesia melakukan kebijakan ahead the curve yang berhasil dalam mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah sehingga kembali stabil, bahkan cenderung menguat. Konsepnya, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan menjadi kunci penting dalam kebijakannya. Yahya Setia Atmaja, Direktur Utama BCA. Di bawah tangan dinginnya, BCA berhasil memecahkan rekor sebagai bank dengan market cap tertinggi di ASEAN. Pada akhir Mei lalu, posisi kapitalisasi saham BCA mencapai 751,98 triliun rupiah, terbesar sepanjang sejarah BEI. BCA juga tetap tak tergoyahkan sebagai transaction banking terbesar di Indonesia. BCA mempertahankan posisinya sebagai bank yang paling efisien dan profitable. Yahya merupakan bankir humble yang mempunyai pergaulan luas. Dato Sri Profesor Dr. Tahir, pendiri Maya Pada Group. Kontribusinya terhadap kemanusiaan. Sumbangannya yang terkenal ialah dana sebesar 75 juta US dollar pada The Global Fund bersama dengan Bill and Melinda Gates Foundation milik Bill Gates. Dana ini dikeluarkan untuk dana pendidikan dan medis di Indonesia. Bisa dikata dia filantropi Indonesia, selalu memberikan sumbangan di setiap musibah yang ada di Indonesia. Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR Republik Indonesia, memulai karirnya sebagai PNS di Kementerian Pekerjaan Umum. Di bawah kepemimpinannya, PUPR berhasil merampungkan banyak proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta jalan Trans Papua yang sempat terbengkalai pada era pemerintahan sebelumnya. Berkat kinerjanya ini, Basuki Hadi Mulyono dijuluki Dendels Baru, bahkan sampai rumahnya tergusur oleh proyek yang dijalankannya. Tri Risma Maharini, Wali Kota Surabaya. Kota Surabaya tak hanya menjadi salah satu kota tercantik di negeri ini, tapi juga paling governance. Risma tercatat sebagai wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya. Saat ini, dia tercatat sebagai Presiden UCLG Aspek, Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik, untuk masa bakti 2018-2020. Kehadirannya dekat dengan masyarakat Surabaya dan diakui oleh kepala daerah lainnya, sosok outstanding di antara banyak kepala daerah yang hanya mengedepankan pencitraan. Ia bekerja keras. Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 ini memiliki karir dan kontribusi yang cemerlang di lembaga kepolisian. Tercatat sudah banyak kasus-kasus besar yang ia ungkap. Ia sempat menjabat sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebelum akhirnya menjadi Kapolri. Meredam potensi konflik SARA pada Pesta Demokrasi 2019. Komjen Polisi Purnawirawan Budi Waseso, Direktur Utama Bulog, memiliki karir cemerlang di institusi kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, dia pernah menjadi Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah, Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo, dan sebagai Widya Iswara Utama Sespim Polri, lantas Kasespim Polri. Saat ini sebagai Direktur Utama Bulog, dia mampu menjamin ketersediaan bahan pangan, bahkan berani berseberangan ketika pemerintah mengimpor beras, keberpihakan terhadap masyarakat dalam distribusi beras sejahtera dengan Menteri Sosial. Di tengah keterbatasan kewenangan Bulog, Budi Waseso memiliki passion untuk menciptakan ketahanan pangan, meniadakan impor beras dengan memberantas mafia beras, dan mendukung produktivitas pertanian. Dan pada 2019, Indonesia sudah terbukti berhasil menghentikan impor beras. William Tanu Wijaya, co-founder, CEO PT Tokopedia,
Melalui platform perantara jual beli online yang dia rancang, tercatat sudah puluhan juta produk dipasarkan dan laku terjual melalui platform Tokopedia. Atas prestasinya ini, tak heran jika Tokopedia yang telah menjadi startup unicorn setelah mendapatkan suntikan dana dalam jumlah besar dari SoftBank dan Alibaba, berhasil meraih penghargaan Top 50 Most Valuable Indonesian Brands pada tahun 2016 silam. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Indonesia, ia mempersembahkan Yogyakarta predikat Kota Kebudayaan ASEAN pada akhir tahun lalu. Untuk masyarakat DIY, Sri Sultan berhasil membawa Yogyakarta sebagai provinsi terbaik di Indonesia. Salah satu poin pentingnya, di bawah kepemimpinan Sri Sultan, masyarakat Yogyakarta menjadi masyarakat dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Tokoh pluralisme DIY dan dicintai rakyatnya karena inflasi rendah dan ekonomi berkembang karena sektor pariwisata. Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, sudah membuat Desa Ponggok yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjadi desa terkaya seprovinsi Jawa Tengah. Dana desa juga dipakai untuk membangun badan usaha milik desa atau BUMDes Ponggok Tirta Mandiri yang telah menghidupi sektor pertanian, peternakan, perikanan, UKM, dan pariwisata. Junaidi juga berjasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Desa Ponggok melalui program pelatihan, studi banding, seminar, dan pameran. Baik, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk orang-orang luar biasa yang berhasil menangkan untuk Infobank Top 10 Most Outstanding People 2019 dan langsung